teman-teman, sekali lagi perkenalkan buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah Coach Andre. Coach Andre ini adalah Chief of Equity Research Officer di Mtrade dan sangat berpengalaman sekali, sangat ngerti banget tentang makroekonomi dan juga analisis fundamental. Nah, kita mau tanya sama Coach Andre nih. Coach Andre, kita tadi kan ada ngebahas tahun 2008 sampai sekarang nih ya, banyak sekali perubahan di market. Bedanya apa sih crash di tahun 2008 waktu itu dibandingin dengan crash di tahun 2020? Pastinya teman-teman semuanya banyak yang penasaran gitu. Jadi, apakah tahun 2020-2021 ini recovery-nya akan kayak 2008 atau lebih cepat atau gimana? Silakan Coach Andre. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke, teman-teman, sekali lagi perkenalkan buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah Coach Andre. Coach Andre ini adalah Chief of Equity Research Officer di Mtrade dan sangat berpengalaman sekali, sangat ngerti banget tentang makroekonomi dan juga analisis fundamental. Nah, kita mau tanya sama Coach Andre nih. Coach Andre, kita tadi kan ada ngebahas tahun 2008 sampai sekarang nih ya, banyak sekali perubahan di market. Bedanya apa sih crash di tahun 2008 waktu itu dibandingin dengan crash di tahun 2020? Pastinya teman-teman semuanya banyak yang penasaran gitu. Jadi, apakah tahun 2020-2021 ini recovery-nya akan kayak 2008 atau lebih cepat atau gimana? Silakan Coach Andre. Kalau dibandingin dengan 2008 tentu saja jauh berbeda ya. Mungkin 2008 ya saya 2008 juga belum terlalu aktif di market ya. Waktu itu saya masih sekolah juga, jadi belum terlalu ngalamin apa sih yang disebut krisis gitu. Kalau dibandingkan dengan antara 2008 di Indonesia, mungkin di Indonesia nggak terlalu signifikan kayak sekarang ya. Jadi kalau kita lihat di 2008 ya nggak separah sekarang gitu. Karena kan kalau 2021 sebenarnya secara krisis itu ya hampir seluruh dunia kena krisis ya, termasuk Amerika Serikat, Indonesia, seluruh ASEAN market. Nah, kalau di 2008 yang kena krisis itu kan utamanya adalah Amerika Serikat gitu, di mana waktu itu Amerika Serikat mengalami subprime mortgage, credit housing bubble ya. Nah, impact-nya sebenarnya karena Amerika krisis, jadinya ini memperlambat global growth. Nah, kalau 2021 ini lebih karena virus ini menghentikan semua global trade, karena menghentikan mobilisasi orang-orang. Nah, yang berbeda antara 2008 dan 2021 adalah digital. Jadi kalau di 2008 yang baru punya internet kebanyakan di negara barat, di 2021 ini semua udah punya ekonomi digital, termasuk negara-negara yang masih miskin. Di Indonesia sendiri pun ekonomi digital juga udah jauh lebih bagus ya. Jadi walaupun krisis ekonomi di tahun 2020-2021 ini, teman-teman masih bisa melakukan kegiatan ekonomi, either itu WFH, atau misalnya dagang di Tokopedia, di Bukalapak, atau di Shopee. Tahun 2008 mungkin baru di Amerika Serikat aja ya gitu yang bisa jual di eBay, di Amazon. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat secara policy juga, tahun 2020 ini kan berbagai negara karena mau melindungi masyarakatnya, ya berlomba-lomba mengeluarkan policy moneter ya, kayak fiskal. Mungkin kita lihat BI langsung responsif dengan penurunan suku bunga. Di Amerika Serikat juga penurunan suku bunga. Hampir di seluruh dunia ini melakukan berbagai policy yang untuk melindungi masyarakatnya. Jadi terutama untuk kredit perbankan, biar kredit perbankannya ini nggak NPL. Jadi kita lihat secara recovery mestinya tahun 2020 jauh lebih cepat ya dibandingin dengan 2008. Walaupun saya melihat bahwa Delta varian ini sebenarnya menyebabkan recovery ini bisa sedikit terhambat ya, karena bisa jadi COVID ini endemik bukan pandemik. Jadi sebenarnya itu sih yang menyebabkan mungkin Delta varian ini menjadi wildcard juga lah untuk tapering. Kalau misalnya teman-teman ngomong tapering ya, karena kan 2 hari belakangan ini kita dengar tapering ini akan dilaksanakan mungkin by the end of 2021 atau as early 2022. Tapi balik lagi, kalau misalnya ternyata COVID-19 atau Delta varian ini memperambat growth, ya udah otomatis itu di Amerika
juga kemungkinan besar juga akan memperlambat tapering karena mereka ingin meningkatkan economic growth. Jadi more or less kalau perbandingan antara 2008 dan 2020 seperti itu sih sebelum kita ngomong tentang tapering lagi. Oke, sebelumnya aku mau appreciate juga buat Pak Joko Lusimin yang tiap hari juga nonton. Aku kasih tambahin 1 bulan Mtrade, mungkin udah member, tambahin 1 bulan lagi. Ya, ya, jadi kalau ditanya ya tapering ini udah efek belum sih? Udah, kemarin udah berasa efeknya gitu. Kayak sentimen sesaat aja, kekhawatiran sesaat. Tapi sebenarnya kalau saya memperhatikan tapering ini kayaknya nggak gampang juga dilakukan ya. Ini kan baru wacana ya. Coach Andre kalau 2008 kemarin taperingnya berapa lama sih sampai tapering dan saat ini kira-kira berapa lama bakalan mau tapering? Sebenarnya yang dibilang tapering 2008 itu nggak ada. Yang dibilang tapering itu adalah tahun 2013 ya. Jadi kalau melihat 2008 itu adalah quantitative easing. Jadi quantitative easing dilakukan oleh at that time adalah Ben Bernanke ya. Jadi Ben Bernanke itu waktu Governor the Fed at that time quantitative easing bikin suku bunga 0,25%. Nah setahu saya itu programnya sampai 2013 sampai 2013 itu dia memutuskan oke, kita akan beli buyback semua bond yang kita udah keluarin, jadi kita naikin interest rate. Nah, untuk di 2013 itu setahu saya berlakunya sampai 2014 atau 2015 ya, jadi cukup lama. Nah, at that time memang marketnya crash-nya cukup signifikan, karena yang terjadi adalah 2013 itu era komoditi juga ya, jadi komoditi price-nya naik gitu, kemudian emerging market juga lagi naik, jadi ketika mereka tapering, ya udah otomatis posisi outflow-nya juga terutama dari emerging market keluar. Nah, bedanya dengan tahun 2021, sebenarnya 2021 ini agak sedikit berbeda. Karena partisipasi foreign di Indonesia pun juga lebih sedikit ya dibandingin dengan 2013. Partisipasi retail juga lebih banyak tahun 2021 dibandingin 2013. Jadi, kalau dibilang nggak ada efek, nggak mungkin. Tapi efeknya kelihatannya kalau saya baca beberapa news, beberapa research, mungkin nggak akan sebesar 2013 ya, karena kita lihat juga secara liquidity di Indonesia juga masih jauh lebih baik ya. Kalau dibandingkan dengan sistem perbankan kita 2013 dan 2021, saya rasa masih lebih bagus sekarang gitu. Dimana likuiditas di Indonesia lagi kebantu banget karena emang polisinya itu dari BI memang mengizinkan para banker-banker ini karena misalnya nggak bisa nyalurin loan, mereka bisa beli bond. Jadi secara outflow rupiah pun mestinya lebih terjaga dibandingin dengan 2013 ya. Jadi view saya sih sebenarnya saya nggak bohong, ini menakutkan lah. Mungkin bagi teman-teman yang baru mulai invest di tahun 2020, apa sih tapering gitu? Ya ini ya impact-nya itu kalau teman-teman lihat kemarin ketika pas berita tapering keluar, ya market kita langsung di mungkin minus 2%. Ya, very volatile, tapi ya that's the risk yang kita mesti hadapi juga sih. Oke, sebelum aku lanjutin, tadi aku ngeliat 2 nama lagi yang aku familiar banget, lihat tiap hari, rajin banget, dan udah setahun ngikutin terus, nggak pernah bolos. Ada Budi Kaiing dan Sani Muslimah, dapat 1 bulan Mtrade. Ya entah kamu udah member atau belum, pokoknya tak kasih 1 bulan. Kenapa? Karena hari ini kita lagi celebrating, aku dapat blue tick yang udah diusahakan sekian puluh purnama. Ya akhirnya dikasih gitu. Ya entah kenapa lama banget. Anyway, teman-teman tadi udah dijelasin tentang tapering ya sama Coach Andre. Terus ada yang bilang nih, retail mah nggak kepengaruh tapering. Aduh teman-teman, kemarin itu market turun 2%, itu karena tapering teman-teman. Jangan dibilang nggak kepengaruh itu ya. Jadi kalau tapering kemarin teman-teman panas juga portfolionya, merah juga gitu. Gimana caranya tahu tapering atau enggak ya? Mantauin terus si The Fed ini ngomong apa. Tapi sebenarnya meskipun belum tapering sih. Sebenarnya belum tapering, itu baru si Jerome Powell itu baru batuk-batuk tuh ngomong 2000 kita end of year kita mau beli balik bondnya, belum kejadian. Jadi emang baru ancang-ancang aja sih gitu. Jadi kalau teman-teman bilang belum kena efek ya sabar dulu gitu, jangan senang dulu, itu masih baru batuk-batuk si Jerome Powell ya. Baru batuk-batuk aja, ini baru ngomong-ngomong aja, baru rencana, baru cerita-cerita gitu aja, itu udah bisa bikin turun 2%. Jadi bayangin kalau nanti misalkan benar-benar terjadi, ya either way akan turun banget atau mungkin udah discounted, nggak tahu juga. Dari tahun 2000, tapering itu apa sih sebenarnya? Tapering itu istilah gampangnya, bahasa gampangnya adalah pemerintah tuh ngurangin stimulus karena dianggap perekonomian udah mulai membaik.
Jadi 2008 waktu itu ada stimulus dari The Fed dan juga dari pemerintah gitu ya, kebijakan moneter fiskal. Nah, 2013 dilakukan tapering. Jadi quantitative easing atau stimulus itu dikurangin gitu, dianggap perekonomian membaik gitu, di stop. Jadi kapan yang saat ini akan di stop? Saat ini tuh stimulus banyak banget untuk crash pada saat COVID. Jadi market ini sebenarnya kalau menurut saya ya, correct me if I wrong Coach Andre, market naik dari tahun 2020 kemarin, V-shape recovery dari bulan Maret, itu sebenarnya naiknya bukan karena perekonomian yang udah kuat, tapi karena dimanjakan oleh stimulus itu tadi. Maka dari itu ketika stimulusnya ada rencana untuk mulai di stop, baru ngomong aja gitu, itu udah sangat berpengaruh sekali, karena big investor gede tahu bahwa ini market naik bukan karena suatu yang perekonomian benar-benar recover atau gimana gitu. Kalau menurut Coach Andre sendiri, nanti pas terjadi, seandainya benar terjadi tapering, ini market justru akan sudah mendiskon dan jadi kayak ya udahlah biasa aja karena udah discounted, batuk-batuknya udah lama, udah nggak kaget gitu, kagetnya udah dulu gitu, atau justru malah jatuh dalam? Ya saya rasa sih udah akan ada sedikit price in ya, cuman saya nggak tahu 50%, 60%, 70% price in, saya nggak tahu gitu. Cuman kalau misalnya ini ancang-ancangnya udah jauh, kalau kita lihat market kita ternyata nggak naik-naik, terus padahal pertumbuhan ekonomi kita naik, itu berarti kemungkinan udah price in. Jadi nanti pas kejadiannya justru ada kemungkinan market kita malah reverse naik ya. Mungkin untuk di Amerika Serikat sendiri juga ya biasanya kayak gitu juga sih. Kalau dipikir ternyata bakalan tapering, ya nanti at the end of the day ya marketnya bisa naik. Karena balik lagi ya sebenarnya yang terjadi di global market ini kan kemarin V-shape recovery itu karena pemerintah Amerika Serikat ngeprint duit apa dengan nurunin suku bunga. Nah, ngeprint duit itu di Amerika Serikat yang beruntung dapat $2.000, malah hampir $4.000. Nah, $4.000-nya ini untuk orang Amerika, karena kemarin banyak WFH, bukan dijadiin ya buat makan atau beli rumah, malah dicemplungin ke bursa saham. Mungkin dicemplungin ke bursa option atau beli Bitcoin, makanya marketnya juga udah rally duluan ya, sebelum economic growth. Nah, untuk di Amerika Serikat sendiri, kita lihat ketika mereka dapetin cuan dari bursanya, justru ekonominya baru gerak gitu. Mereka baru kayak mulai belanja lagi, mereka mulai spending lagi, dan ditambah dengan vaksin. Nah, ditambah dengan vaksin, ya udahlah, baru ekonominya jalan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ya fortunately, kita nggak terima $2.000 ya. Mungkin kalau kita terima $2.000, mungkin IHSG kita juga mungkin udah 7.000 kali sekarang. Jadi, itu sih sebenarnya yang menyebabkan ya market di Amerika Serikat jauh lebih bagus dibandingin dengan Indonesia, dan pertumbuhan ekonominya juga jauh lebih strong ya. Jadi ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya baik lagi ya, market Amerika yang control all the market in the world. Oke. Satu lagi deh yang rajin nonton tiap hari, ada Anita_Hirawe. Dari sekian banyak edukator, stock market lebih cocok sama misalnya dan Coach Andre dong pastinya, dan coach-coach di Mtrade semuanya. Karena diajarin step by step dari yang nggak ngerti sampai jadi ngerti. Thank you, apresiasinya, will do better and the best for you pastinya. Oke, ya itu tadi, jadi Coach Andre tadi ada jelasin banyak tentang tapering, dan teman-teman, setiap hari saya bersama Coach Adri dan bersama dengan coach-coach Mtrade yang cetar ini kita edukasiin setiap pagi melalui morning briefing Senin sampai Jumat jam 8.15 pagi di Mtrade VIP. Jadi teman-teman kalau bukan cuma mau tahu tentang teori tapi prakteknya, alasan kenapa kita beli, kenapa kita jual itu, langsung aja join Mtrade VIP karena kita akan nemenin kamu tiap hari. Nah teman-teman, besok kita akan ada seminar, ingat ya jam 1 bukan jam 10, bareng dengan Menteri dengan Menparekraf Pak Sandiaga Uno jam 1 siang, besok jam 1 siang, dan beliau itu sangat brilian sekali, ideasnya untuk investasi dan bisnis sangat luar biasa. Teman-teman lihat sendiri kan Instagram live kemarin. Jadi langsung aja download aplikasi Mtrade. Acara besok ini gratis, tinggal di-download aja ya. Dan jangan lupa juga subscribe ke YouTube Mtrade. Karena ke depan rekaman-rekaman dari Instagram Live, IGTV di sini ini nggak akan di-save di IG, tapi di YouTube. Download aplikasi Mtrade untuk ikut acara besok. Oke, dari saya dan Coach Andre itu aja. Thank you semuanya. Thank you Coach Andre. Salam profit. Dadah.
Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.